Saudara terkasih, pada akhir pekan ini kita jumpa di dalam renungan harian Embun Pagi yang menyapa kita, menguatkan kita dan menuntun kehidupan kita agar kita semakin dekat dan akrab dengan Tuhan. Oleh karena itu, sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak Angkola. Sienna nionjar ni rohana diparlehili jolmai matu Tuhan, janya jok do rohani halahi haranina dung bahat dihaulkon halahi. Raja Daud pe inama jok ni rohania. Dalam bahasa Indonesia, bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, firman Tuhan hari ini adalah sebuah firman kisah yang menceritakan tentang pembangunan bait suci Allah, di mana sebelumnya Daud sudah banyak berencana agar berdirilah bait suci Allah di Yerusalem. Namun hal itu tidak terwujud di dalam selama kepemimpinannya, sehingga ketika dia akan meninggal dunia, sudah tua umurnya, maka dia memanggil Salomo sebagai anaknya dan mengatakan bahwa Salomo lah yang akan menggantikannya. Kemudian dia memperkenalkan Salomo kepada bangsa Israel itu dan mengatakan rencananya bahwa Salomo yang akan melanjutkan pembangunan bait suci Allah. Yang terjadi kemudian adalah Daud mengatakan bahwa Salomo itu masih muda, belum berpengalaman, sehingga perlu ditopang oleh umat Tuhan dalam melaksanakan tugas-tugas yang akan diembannya. Kemudian Raja Daud mengingatkan juga kepada bangsa Israel bahwa untuk membangun bait suci Allah itu dibutuhkan sebuah dana yang besar. Oleh karena itu, bangsa itu diajak untuk mengumpulkan persembahan mereka, di mana terlebih dahulu Daud memberikan persembahannya yang begitu besar untuk penyokong daripada pembangunan bait suci Allah. Dan dia mempertanyakan kepada umat Israel, siapakah yang rela untuk menyumbangkan, memberikan kepada Tuhan dalam persembahan pada hari ini. Namun yang begitu luar biasa adalah ketika umat mengumpulkan persembahan-persembahan yang diberikan itu begitu banyak jumlahnya. Di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa yang terkumpul itu adalah sebanyak 5.000 talenta. 5.000 talenta merupakan sesuatu jumlah yang sangat besar, karena ketika uang itu sebanyak 5.000 talenta, satu talenta adalah sebanyak 6.000 dinar, di mana dikatakan satu talenta itu bisa untuk menggaji satu orang upah buruh biasa selama 20 tahun kerja. Artinya ketika dikumpulkan 5.000 talenta, maka banyaklah sumbangan itu dan cukuplah untuk pembangunan bait suci Allah. Selain itu, umat itu mempersembahkan emas dan juga batu-batu berharga dan hal-hal yang lain yang dimiliki umat itu untuk pembangunan bait Allah. Dengan respon yang begitu baik, maka bersukacitalah bangsa itu, dan bersukacitalah juga Raja Daud melihat keadaan antusias daripada umat agar berdiri bait Allah di dalam kota itu, di bangsa Israel itu. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa di dalam membangun bait Allah dibutuhkan kerjasama, dibutuhkan keikhlasan, dibutuhkan kekuatan bersama sehingga terwujud
di dalam apa yang diimpikan. Dalam membangun bait Allah dibutuhkan kekuatan bersama, ketulusan bersama, sehingga itu bisa terwujud. Membangun bait Allah bisa secara fisik, yaitu pembangunan gereja tempat kita berdoa. Dan juga selain itu adalah pembangunan kebersamaan antara umat Tuhan di dalam perjalanan gerejanya. Oleh karena itu, dalam pembangunan itu adalah persembahkan hidupmu secara total untuk melihat kemuliaan Allah, sehingga engkau bisa berdoa dengan tenang untuk kemuliaan, untuk menyembah Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika bait Allah hadir di Israel, itu adalah simbol daripada kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya. Demikian juga ketika kehadiran Allah, bait Allah didirikan di dalam hidup kita, maka Allah akan hadir menjadi memberkati, menuntun segala kehidupan kita. Ketika kita bait Allah hadir di tengah-tengah daerah kita, di kampung kita, maka akan menjadi berdirilah berkat Allah yang menyertai segala kehidupan umat-umat yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, antusias yang dimiliki oleh umat Israel mempersembahkan secara total yang begitu tulus dalam kehidupan mereka, perlu untuk kita teladani bahwa pembangunan bait Allah adalah diperlukan ketulusan, keikhlasan, karena memang kehadiran Allah akan menjadi nyata di tengah-tengah umat itu. Dan di dalam firman Tuhan pada saat ini diingatkan bahwa ini adalah kejadian ketika Daud sudah tua, dan ketika di dalam masa tuanya dia terlebih dahulu memberikan teladan. Oleh karena itu, di dalam sebuah pembangunan bait Allah, mari kita tampil sebagai teladan dan kita menjadi contoh yang akan diikuti orang-orang di sekitar kita. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Kristus Yesus, pada akhir pekan ini kita diajak untuk menjadi orang yang antusias, orang yang selalu memberikan yang terbaik dalam kemajuan rumah Tuhan, dalam kemajuan umat Tuhan, sehingga Tuhan hadir di dalam kehidupan kita untuk memberkati dan menyertai kita. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Engkau nyatakan. Biarlah firman ini menjadi bahagian hidup kami, di mana kami dengan tulus dan ikhlas membangun bait Allah dalam hidup kami. Jadikan firman ini berakar, berbuah, bertumbuh, dan hamba berdoa berkati setiap umat-Mu di dalam setiap apa yang mereka kerjakan pada satu pekan yang sudah berjalan. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin.